Puji Tuhan, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Desember. Bulan di mana kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat yang senantiasa membawa terang, yang akan menerangi seluruh dunia ini. Dan kita bersyukur kita sudah menerima terang itu, sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kita boleh mengikuti terang karena kita sudah memiliki kepastian hidup. Kita angkat pujian kita. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Yesus kami sembah, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan Engkau besar Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari dengan sungguh-sungguh lebih lagi kita menyembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kehadirannya membawa kemegahan, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, Allahku, Engkau Allah yang besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
dan ajaib Tuhanku. Engkau layak disembah, layak dipuji, layak disembah. Engkau Raja, Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Katakan layak disembah, layak disembah. Haleluya. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Mari angkat tangan kita katakan, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Selamanya, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang maha besar, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat. Kami bersyukur memilikimu Allah yang hidup. Kami sujud datang menyembahmu, mengagungkanmu dengan segenap hati kami, karena memang Engkau layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu saluran kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Pada hari ini tema kita berserah pada kehendak Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 17 sampai 18. Mazmur 37 ayat 17 sampai 18. Kita baca sama-sama 2 ayat dari 17 sampai 18. 1, 2, 3. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Saya baca ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita saya katakan tadi hari ini adalah berserah pada kehendak Tuhan. Berserah pada kehendak Tuhan. Ada satu kesaksian dari seorang calon TKI, saudara, TKW, ya ini perempuan, bahwa dia berkata sudah beberapa kali melamar mau jadi TKW, terus menerus gagal, saudara. Ya, yang keempat masih juga gagal.
Akhirnya dia punya kesimpulan, Tuhan tidak menghendaki dia menjadi TKW, tetapi menjadi pekerja di negeri sendiri di Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah memang realita hidup. Kita bisa punya cita-cita, kita bisa punya rancangan, ya, menurut pemikiran kita sangat indah, tetapi belum tentu rancangan kita itu yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Ya. Orang yang sulit mendapatkan pekerjaan, sulit dalam ekonomi kehidupannya, dia pernah berkata begini, kenapa saya tidak dilahirkan dari keluarga konglomerat supaya mudah perekonomian saya? Dan orang berjawab, Tuhan tidak menghendaki kamu dari keluarga konglomerat, kamu lahir dari keluarga yang sederhana. Nah, itulah kehidupan kita, saudara. Rancangan kita belum tentu sesuai dengan rancangan Tuhan, sehingga dikatakan dalam Yesaya 55, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi rancangan kita belum tentu sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan pada saat rancangan kita itu tidak tercapai, tetapi Tuhan menaruh kita dalam rancangannya yang tidak sesuai dengan cita-cita kita, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Seperti tema ini, berserah pada kehendak Tuhan. Berserah pada kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berserah pada kehendak Tuhan maksudnya adalah tetap berserah dan taat meski tidak sesuai rancangan kita. Mari kita belajar menjalani rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kita jalani dengan berserah kepada Tuhan, bukan dengan putus asa, bukan dengan marah, tetapi berserah kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini yang menjadi kehendak Tuhan akan saya jalani, berikan saya kekuatan untuk menjalaninya. Berikan saya kemampuan untuk melangkah, untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, seperti si TKW tadi, dia sudah punya perkiraan saudara. Kalau dia jadi TKW di luar negeri, andaikan di Hong Kong, saat ini 8 juta dikatakan di sana, ya, gaji orang. Dia bayangkan kalau di Indonesia gaji saya paling 2 juta, kalau di sana 8 juta udah ditanggung makan, minum, dan tempat tinggal. Wow, saya bisa nabung. Itu kan rancangan dia, saudara. Dan rancangan ini tidak salah. Boleh kita punya cita-cita begitu. Tetapi kalau Tuhan tidak kehendaki kita untuk masuk dalam rancangan kita, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, berserah pada rancangan Tuhan, meskipun gaji kita itu kecil. Ya, dikatakan di sini, saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Tuhan, karena Tuhan menghendaki saya dengan gaji yang hanya 2 juta di sini tidak tercapai sesuai rancanganku, 8 juta di Hong Kong sana, saya mau belajar menjalaninya, saya mau mengikuti kehendak-Mu, saya mau melakukan tetap dengan segenap hati saya. Karena Tuhan menghendaki saya untuk tetap berdiam di negeri saya ini dan menerima gaji yang kecil. Menurut ukuran, ya, kalau menurut ukuran orang yang tidak punya gaji 2 juta udah lumayan, saudara. Tapi menurut ukuran masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang untuk berjalan dalam rancangan Tuhan itu, saudara,
Kadang kita harus menghadapi banyak pergumulan dan banyak kesulitan, saudara. Tetapi kita mau belajar, kita mau tetap berserah kepada Tuhan, kita minta kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan memampukan kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku, saya yakin Rasul Paulus tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang penginjil di penjara. Tapi kehendak Tuhan bagi dia mengalami hal itu supaya kemuliaan Tuhan nyata. Melalui penjara dia terus memberitakan Injil, dia menuliskan surat-surat yang kita baca di dalam Alkitab kita. Dia bisa menguatkan banyak orang, dia bisa memberikan semangat dan penghiburan kepada banyak orang. Dia mengikuti rancangan Tuhan dengan pertolongan daripada Tuhan. Dia tidak kecewa, saudara. Kita mau belajar dari Paulus, tidak kecewa. Mungkin cita-cita dia waktu kecil jadi seorang yang atau pengusaha atau apa, karena kita tahu dalam pelayanan dia pintar buat tenda, saudara. Sehingga dalam pekabaran Injil dia sambil membuat tenda, sambil mengabarkan Injil, saudara. Dia punya keahlian. Mungkin cita-cita dia jadi pengusaha waktu kecil, tapi rancangan Tuhan bagi Paulus adalah menjadi rasulnya, alat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga harus mengalami penjara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita memberontak terhadap rancangan Tuhan. Jangan sampai kita akhirnya kecewa dan kecewa, saudara. Tuhan tidak sayang sama aku, cita-citaku jadi TKW tapi enggak tercapai. Jangan, saudara. Kita ikuti, kita jalani apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan berserah. Berserah itu, saudaraku, adalah menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin itu pahit ataupun manis, karena memang tidak selamanya hidup ini akan selalu manis. Ada pahit, ada manis, ada yang tidak enak, ada yang enak. Kita serahkan kepada Tuhan yang punya rancangan dalam hidup kita. Tuhan, berikan aku kekuatan mengikuti rancangan-Mu, berikan aku kemampuan, berikan aku hikmat marifat agar rancangan Tuhan, agar kehendak Tuhan dapat kuterapkan dalam hidupku ini hari lepas hari. Berserah pada kehendak Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Dan yang berikutnya, saudaraku, yang harus kita lakukan adalah menerima kehendak Tuhan meski berat. Jangan menyalahkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan menerima rancangan Tuhan itu bagi kita, nerimo, istilah orang kita Jawa, jangan memberontak tapi nerimo, maka hati kita akan tenang, saudara. Hati kita akan lega. Jadi kita tidak terus-menerus menyalahkan nasib lah, menyalahkan Tuhan lah. Dulu cita-cita saya jadi pengusaha, kenapa enggak tercapai, malah hanya ini pekerjaan saya. Jangan menyalahkan Tuhan, saudara. Jangan menyalahkan Tuhan. Dulu cita-cita saya juga menjadi seorang hakim, saudara. Saya pengen sekali, tamat itu pengen kuliah di bagian hukum. Tapi rupanya Tuhan panggil saya menjadi hambanya, saya belajar menerima. Ya, karena kalau saya jadi hakim mungkin juga bisa jadi hakim yang lalim ya, atau yang lain-lain lah, yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan tahu kenapa saya terobsesi untuk hal itu, saya melihat dalam hidup ini banyak sekali ketidakadilan, ya. Banyak sekali orang yang bisa merampas haknya orang lain. Jadi saya pengen itu untuk bisa membela hak orang. Cita-citanya yang mulia juga. Tetapi Tuhan tidak menghendaki saya di situ, saudara. Tuhan menghendaki
menghendaki saya menjadi hambanya, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya saya tidak boleh lagi menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa cita-cita saya tidak terkabul? Tuhan tidak sayang kepada saya. Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Kita menerima apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Meskipun hal itu mungkin berat. Karena ukuran berat ini juga tergantung orang memandang juga, saudara. Menurut si A ini berat, menurut si B ringan, saudara. Tapi yang pasti kita harus belajar menerima apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita dan menjalaninya dengan mengandalkan Tuhan, saudara. Kita yakini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita yakini Allah lah yang akan bertindak dalam rancangannya dalam hidup kita. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan bertindak atas semua perjalanan hidup kita. Yang penting kita berserah, saudara. Jangan andalkan kekuatan kita. Kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan ayat berikutnya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan manusia. Nah, yang harus saudara dan saya lakukan adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan, usaha yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Meskipun itu berat, tetap andalkan Tuhan. Belajar menerima. Jangan terus hidup dalam masa lalu. Kalau andaikan saya jadi begini, pasti saya udah begini. Hidup dalam masa lalu. Kita realita yang ada sekarang ini, saudara. Berserah pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan rancangkan bagi saudara dan saya, mari kita andalkan Tuhan, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah saudara dan saya. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesulitan, mari kita andalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya Rasul Paulus di penjara terus mengandalkan Tuhan. Malah dia memberikan nasihat kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Dia dalam penjara loh berkata begitu. Karena orang di penjara itu lebih banyak, saudaraku, marah, kecewa, kesal. Makanya di sana itu ada pembinaan rohani, saudara. Pembinaan rohani itu memberikan penghiburan juga, pengharapan bagi para nabi. Supaya mereka tidak terpuruk, supaya mereka tidak tenggelam dalam kekecewaan, kemarahan dan kesedihan. Karena walaupun karena kesalahan mereka masuk ke sana, kecewa itu tetap ada. Saya pernah mendengarkan curhatan daripada seorang nabi, dia katakan begini, kurang asam itu polisi, bisa dia tahu saya sembunyi di mana. Saya bilang bukan polisinya yang kurang asam, memang sudah waktunya kamu menerima konsekuensi daripada perbuatan kamu. Jadi sering orang dalam keadaan berat bisa menyalahkan, saudara. Para nabi menyalahkan polisi yang menangkapnya, orang yang memberitahunya kesalahannya, menyalahkan. Harusnya kan menerima, saudara. Oh, ini adalah akibat perbuatan saya. Harus belajar menerima konsekuensi dari perbuatan saya. Harusnya kan begitu, supaya dia kuat, saudara. Kalau orang terus tenggelam dalam kekecewaan, kemarahan, kesedihan, saudara, kan akan lemah jadinya fisiknya. Coba saudara, kalau kita ini, saudara coba. Terus menerus dalam kemarahan, kekecewaan, kejengkelan, kesedihan, menyesali, pasti kekuatan kita akan sangat drop, saudara. Kekuatan kita sangat menurun. Tapi coba kita mengikuti apa yang dikatakan Paulus, bersukacitalah senantiasa. Maka ada kekuatan baru dalam diri kita, saudara.
Tidak hidup dalam masa lalu. Menyesali. Kita sudah berada di sini, saudara. Kalau kita terus menyesali, kalau bukan karena corona saya nggak begini, ya saudara capek, saudara. Tapi dengan kita menerima, maka ada kekuatan menerima dan mengandalkan Tuhan. Tuhan izinkan corona ini untuk membentuk saya supaya semakin hari semakin berserah kepada Tuhan, semakin waspada, semakin berhati-hati. Kan semuanya Tuhan izinkan, saudara. Kalau kita terus menyalahkan, menyesali, kita makin terpuruk, saudara. Yang harus kita lakukan, berserah pada kehendak Tuhan. Dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, saudara. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan mengambil alih, Tuhan memberikan jalan keluar untuk masalah pergumulan yang kita hadapi. Di tengah-tengah kita mengikuti kehendak Tuhan, ada pergumulan yang kita hadapi, ada hambatan yang kita hadapi. Mari kita berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Janji Tuhan bagi saudara dan saya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita yakini janjinya. Daripada kita hidup terus menyalahkan, menyesali, tidak ada gunanya, saudara. Lelah dan lelah. Yang ada makin frustasi, saudara. Mendingan kita yang mengikuti, bersukacitalah senantiasa, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya maka Dia akan bertindak. Kita imani, saudara. Kita yakini firman Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Jalanilah apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi saudara dan saya, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara dan saya, mari kita jalani, kita ikuti dengan berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan situasi, bukan menyalahkan ke orang lain, bukan menyalahkan keadaan, tetapi andalkan Tuhan. Menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan menghendaki kita melakukan ini, ayo kita lakukan, saudara, dengan segenap hati kita. Jangan terus-menerus hidup dalam menyesali. Karena itu adalah sesuatu yang melelahkan bagi saudara dan saya. Menyesali dan menyesali dan menyesali tidak jalan keluar. Tapi berserah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin, saudara? Amin. Kita yakini Tuhan akan bertindak, saudara. Tuhan tidak tertidur. Tuhan tidak membiarkan kita terus menerus, saudara, bergumul berat, kesulitan, tertekan batin dalam hidup ini. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemenangan, saudara. Yakini janji Tuhan, ya dan amin. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Serahkan segala pergumulanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itulah janji Tuhan bagi saudara dan saya, berserah pada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami berserah pada kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kami. Meskipun itu tidak sesuai dengan rancangan kami, ajari kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan terus berserah kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan menerima rancangan Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dengan demikian kami akan kuat, kami akan berkemenangan, kami akan mampu menjalani suka duka dalam hidup ini. Pergumulan yang kami hadapi, kami akan mampu menghadapinya. Jangan biarkan kami tenggelam dalam penyesalan dan penyesalan. Karena itu akan melemahkan tubuh kami, melemahkan pikiran kami, dan melemahkan semangat kami.
Karena penyesalan itu juga Tuhan tidak ada berguna, tidak ada gunanya dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ubah hati kami ini Tuhan, ubah pikiran kami agar semakin berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya janji Tuhan, ya dan amin dalam hidup kami. Rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.